Selamat malam bagi kita semua. Semoga pada malam hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Saya Ricky Francisco akan memaparkan pertemuan kedua learning bahasa Indonesia untuk kelas 11 P1. Sebelum saya memulai pembelajaran kita hari ini, saya berharap kepada kelas 11 P1 agar memahami dengan setulus hati pembelajaran kita pada malam hari ini. Langsung saja, materi yang kita bahas dengan topik utamanya adalah tes resensi. Materi yang kita bahas ada beberapa materi pada malam hari ini. Ada 4 materi. Yang pertama kita akan membahas tentang ciri-ciri resensi. Yang kedua kita membahas tentang kaidah kebahasan resensi. Yang ketiga kita membahas tentang menulis teks resensi. Yang keempat membahas manfaat teks resensi. Keempat materi ini akan kita bahas pada malam hari ini juga. Oleh sebab itu, untuk peserta didik kelas 11 P1 memahami pembelajaran kita hari ini. Ketika nanti sudah selesai penyampaian materi, akan dibuka forum tanya jawab. Lanjut saja, kita akan membahas tentang ciri-ciri resensi. Yang perlu kita ketahui dari ciri-ciri resensi ada beberapa poin yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, memiliki gaya bahasa yang menarik. Jadi resensi itu harus memiliki gaya bahasa yang menarik. Gaya bahasa yang menarik di sini adalah gaya bahasa yang memang mudah dipahami sehingga pembaca mengerti dan tertarik terhadap bahasa yang digunakan. Yang kedua, memiliki struktur yang rapi, jelas, dan teratur. Maka di dalam gaya bahasa resensi harus jelas tata bahasanya. Yang ketiga, ditulis dengan sangat cermat atau akurat. Penulisan resensi tidak boleh salah pada poin yang ketiga. Yang keempat, hubungan antara bab yang satu dengan lainnya saya berkaitan. Jadi paragraf 1 dan paragraf kedua dan selanjutnya harus membahas tentang topik yang sama, tidak boleh berbeda. Yang kelima, berbicara tentang kelebihan buku atau sebuah karya sastra yang kita resensi. Yang keenam sebaliknya, yaitu mengenai tentang kekurangan. Yang ketujuh, terdapat tujuan dan latar belakang penulis. Yang kedelapan, terdapat identitas buku. Jadi identitas buku ini itu bisa terdiri dari yaitu judul buku. Ya, ada judul buku, misalnya penerbit, ya, penerbit, ya. Bisa juga kotak terbit, tebal buku. Itulah yang merupakan dari ciri-ciri resensi. Semoga kelas 11 P1 materi yang pertama bisa memahaminya. Lanjut materi yang kedua, yaitu kaidah kebahasan resensi. Apa itu kaidah kebahasan resensi? Kaidah itu adalah aturan, sehingga apabila melanggar aturan ini maka yang dihasilkan adalah buruk. Jadi kaidah kebahasan resensi itu yang pertama menggunakan konjungsi penerang. Penerang itu adalah konjungsi ataupun kata penghubung yang menerangkan kalimat yang akan dijelaskan, yang berada di awal kalimat sebelum dijelaskannya pada konjungsi penerang. Seperti bahwa, yakni, yaitu, adalah, ialah. Yang kedua, menggunakan konjungsi temporal. Berarti konjungsi temporal ini berhubungan dengan konjungsi waktu. Ada sejak, semenjak, kemudian, akhirnya, setelah, lalu. Yang ketiga, menggunakan konjungsi penyebaban. Ada karena, ada sebab. Yang keempat, menggunakan pernyataan-pernyataan yang berupa saran ataupun rekomendasi untuk mempengaruhi pembaca. Ada ditandai dengan kata jangan, harus, hendaknya,
ayo, dan mari. Inilah merupakan kaidah kebahasaan yang harus dipatuhi dan harus ada dalam sebuah teks resensi. Kenapa harus ada? Agar teks resensi yang dihasilkan dikatakan teks resensi yang baik dan bagus hasilnya. Demikian materi kita yang kedua. Lanjut yang ketiga, menyusun teks resensi. Bagaimana kita menyusun teks resensi yang benar? Akan saya jelaskan. Yang pertama, tulisan resensi harus menggambarkan objek karya yang kita resensi. Misalnya ada buku ataupun film. Maka resensi kita itu harus sesuai dengan isi seutuhnya. Seutuhnya ini adalah seutuh yang kita resensi, apa, buku atau film. Oleh sebab itu resensi harus membaca atau menonton film yang akan diresensi atau sebuah karya sastra yang akan diresensi. Apabila film ditonton, apabila buku maka dibaca. Kenapa harus dilakukan begitu? Agar si peresensi atau peresensi memahaminya secara utuh. Yang kedua, lakukan analisis yang tajam dan menalar. Oleh sebab itu dia harus mengamati manfaatnya. Bagaimana saya meresensi ini dan apa manfaatnya ketika saya meresensi sebuah karya sastra ataupun objek tertentu. Maka kalau kita membahas tentang mengamati manfaat, maka kita harus ada bukti dan alasannya. Yang ketiga, gunakan bahasa yang terstruktur, lugas, dan jelas. Jadi kalimat yang digunakan harus kalimat yang baku atau kata yang baku. Kalimat efektif, tidak boleh kalimat yang merupakan kalimat-kalimat yang bertele-tele. Sehingga pesan yang disampaikan akan kabur dipahami oleh pembaca. Jarang sekali atau tidak sama sekali resensi itu menggunakan bahasa-bahasa prokem atau bahasa-bahasa gaul yang sulit dipahami oleh pembaca maupun masyarakat sebagai konsumennya resensi. Kita lanjutkan. Yang terakhir yaitu manfaat teks resensi. Jadi dalam resensi itu ada beberapa manfaat. Apa itu manfaatnya? Manfaat membuat sebuah resensi. Di sini ada beberapa manfaat. Yang pertama, bahan pertimbangan. Jadi manfaat resensi ini adalah bahan pertimbangan untuk mempengaruhi sebuah karya itu. Ya, sekali lagi saya ulangi. Bahan pertimbangan ini memberikan sebuah gambaran kepada si pembaca tentang sebuah karya atau untuk mempengaruhi mereka atas karya tersebut. Jadi dengan membuat resensi, maka si penulis resensi akan memberikan pertimbangan kepada pembaca apakah karya sastra tersebut ataupun karya seseorang yang kita resensi itu layak dibaca atau tidak, atau cocok untuk kita konsumsi berdasarkan manfaatnya. Yang kedua, nilai ekonomis. Berarti nilai ekonomis ini berhubungan dengan finansial pada umumnya, yaitu dengan meresensi kita dapat mendapatkan uang atau imbalan dari buku-buku yang kita resensi secara gratis dari si penerbit buku jika resensinya dimuat di koran dan di majalah. Sekali lagi, jika resensinya akan dimuat di koran atau di majalah, maka kita akan dikasih imbalan ketika resensi kita dimuat di sebuah koran atau surat kabar ataupun di majalah. Yang ketiga, sebagai sarana promosi buku. Jelas, resensi itu bisa sebagai sarana promosi. Kenapa? Karena buku yang diresensikan yaitu buku baru yang belum pernah diresensi. Oleh sebab itu resensi merupakan suatu media untuk mempromosikan buku-buku baru tersebut, sehingga pembaca akan tertarik terhadap buku yang diresensi. Yang keempat, ya, mengembangkan yang namanya kreativitas. Jadi dalam menulis
Resensi dapat mengembangkan sebuah kreativitas kita. Unsur-unsur agar resensi tersebut jelas dan berkualitas. Dari beberapa materi yang kita sampaikan itu, semoga dapat dipahami walaupun pembelajaran kita hari ini singkat, tetapi di forum di Google Classroom akan saya bagikan yang namanya soft copy materi, sehingga saya harap kelas 11 P1 memindahkan catatan ini di dalam buku catatan bahasa Indonesia. Demikian materi yang kita bahas pada malam hari ini. Besar harapan kelas 11 P1 memahami materi pada malam hari ini. Apabila ada pertanyaan, silakan bertanya di forum yang telah disediakan. Selain itu, nanti ada latihan yang perlu dipahami ataupun yang dikerjakan oleh kelas 11 P1. Demikian dari saya, Ricky Francisco. Selamat malam.